wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Jepindra, NPM D1A019070, Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjawab UTS saya, yaitu UTS intervensi dengan kelompok. 1. Definisi intervensi sosial, tujuan intervensi sosial, dan hubungan dengan keilmuan kesejahteraan sosial. Intervensi sosial adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, dan komunitas. Dikatakan perubahan terencana agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi dan diukur dari tingkat keberhasilannya. Tujuan dari intervensi sosial adalah memperbaiki fungsi sosial kelompok sasaran perubahan. Ketika fungsi sosial seseorang berfungsi dengan baik, maka diasumsikan bahwa kondisi kesejahteraan sosial akan semakin mudah dicapai. Hubungan dengan keilmuan kesejahteraan sosial, individu merupakan bagian dari sistem sosial, sehingga walaupun metode bantuan utama adalah terapi psikologi yang bersifat individu, namun lingkungan sosial juga perlu diberikan perlakuan intervensi. 2. Jenis-jenis intervensi sosial. Intervensi sosial berdasarkan jangkauannya meliputi intervensi internal dan eksternal. Intervensi internal adalah tindakan ikut campur yang dijalankan oleh negara asing untuk mendukung kelompok tertentu dalam rangka membelot atau memberontak terhadap pemerintah yang sah. Intervensi eksternal adalah perbuatan campur tangan negara asing atas perang yang sedang terjadi antara dua negara lain, di mana bertujuan untuk meredam atau mendamaikan konflik tanpa membela satu negara pun atau satu pihak manapun. Intervensi berdasarkan dampaknya meliputi intervensi positif dan negatif. Intervensi positif adalah sepak terjang dari negara asing atau lembaga dunia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Salah satu organisasi internasional yang sering melakukan intervensi positif adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Intervensi negatif adalah suatu reaksi dari negara asing dengan tujuan untuk mendapatkan ataupun memanfaatkan berbagai produk pada suatu negara. Bentuk intervensi negatif ini biasa dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang. 3. Jelaskan perkembangan keilmuan group work. Perkembangan keilmuan group work, dasar-dasar pengetahuan atau keilmuan group work muncul secara bertahap dari konsep-konsep sosiologi dan psikologi yang dikombinasikan dengan pengetahuan tentang diskusi kelompok, pendidikan orang dewasa, dan problem solving. Pencari dasar-dasar keilmuan ini dilakukan melalui pengkajian dalam seminar-seminar, konferensi, penelitian, dan pembentukan berbagai komite. Antara lain penelitian tentang diskusi sebagai sebuah metode pada tahun 1923 yang kemudian diseminarkan, dan komite group work yang dibentuk oleh AASW, Association of American Social Worker. Salah satu teori yang banyak mempengaruhi pengetahuan keilmuan group work adalah filsafat pendidikan John Dewey. John Dewey menekankan perlunya memperlakukan setiap anak sebagai individu, memandang anak sebagai seorang pribadi secara menyeluruh, dan menggunakan pengalaman-pengalaman sosial sebagai bagian proses pendidikan. Menerapkan disiplin non-otoriter dan fokus pada belajar melalui usaha-usaha kerjasama. 4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kelompok berserta contohnya. 1. Kelompok primer adalah kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial. Anggota-anggotanya saling mengenal secara dekat dan berhubungan erat di dalam kehidupan. Atau jika menurut George Homan, kelompok primer adalah sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang seringkali berkomunikasi satu dengan lainnya, sehingga setiap orang mampu berkomunikasi secara langsung.
bertatap muka tanpa perantara. Contoh keluarga, RT, kawan sepermainan, kelompok agama, dan lain-lain. 2. Kelompok sekunder merupakan sekelompok individu yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang tidak secara langsung, secara berjauhan dan ikatannya kurang erat, sehingga hubungan ini lebih bersifat objektif. Contoh partai politik, himpunan serikat kerja, dan sebagainya. 3. Kelompok formal merupakan kelompok yang di dalamnya terdapat peraturan seperti anggaran dasar AD dan anggaran rumah tangga ART yang biasa disebut AD-ART. Kelompok ini mempunyai peranan hierarki, pembagian kerja jelas dan terstruktur. Contoh organisasi mahasiswa, organisasi kepemerintahan, perusahaan yang memiliki ADRT, OSIS, dan lain-lain. 4. Kelompok informal merupakan kelompok yang terbentuk melalui proses interaksi yang dilakukan berulang kali. Terdapat daya tarik dan kebutuhan individu. Individu yang dalam kelompok ini biasanya tidak mempunyai strukturisasi dan peran yang baik dalam keanggotaan kelompok sosial. Tugas masing-masing individu hanya dibagi berdasarkan kekeluargaan dan perasaan simpati. Contoh kelompok arisan, persatuan ibu rumah tangga, dan sebagainya. 5. Jelaskan tentang apa dinamika kelompok dan apa pentingnya dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang mempunyai hubungan psikologis dengan jelas antara anggota satu dengan lainnya, serta berlangsung dalam situasi yang dialami. Dinamika kelompok terdiri dari kata dinamika dan kelompok. Kata dinamika berasal dari kata dinamis yang artinya bergerak, dan kata kelompok yang berarti sekumpulan orang yang berkumpul dan berinteraksi serta mempunyai tujuan bersama. Fungsi dari dinamika kelompok antara lain: 1. Membuat kelompok kerjasama saling menguntungkan dalam hal mengatasi persoalan hidup. 2. Memudahkan pekerjaan. 3. Memecahkan masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi masalah serta mengurangi beban pekerjaan yang terlampau besar hingga selesai lebih cepat, efisien, dan efektif. Salah satunya dengan membagi pekerjaan yang besar, menyesuaikan bagian kelompoknya pada masing-masing sesuai keahlian. 4. Menciptakan iklim demokratis di dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, serta mempunyai peran yang sama di dalam masyarakat. 6. Jelaskan metode dalam intervensi kelompok dan contohnya. Salah satu metodenya adalah FGD, yaitu Focus Group Discussion. Diskusi yang tidak ditata ketat dan tidak formal, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan membahas suatu permasalahan yang ada di dalam kelompok atau masyarakat guna mendapatkan solusi. Contoh FGD adalah bagaimana menyikapi teman-teman yang mengalami kenakalan remaja, dan bagaimana strategi menghadapi tugas-tugas kuliah yang semakin banyak, serta bagaimana sikap terhadap para penderita AIDS. Mungkin sekian saja jawaban dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជំរាបតាណានឲ្យបានដឹងគុំស្ងៀមចឹងបាត់ចឹងអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងរឹងពឹងព្រោះមានលឹងច្រើនណាស់មិនដឹងអ្នកណាស្នងតំណែងមកអីអញ្ចឹងកុំធ្វើជាសំណែននៅលើហឹងបើគេមិនឲ្យតម្លៃរត់ជុំព្រៃធ្វើជាសឹងបើជុំទឹកដូចកំពើនៅលើឈើធ្វើជាច្រើន